Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badli Widian. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir SBDP praktik yang berjudul perancangan sistem informasi servis HP. Sebelumnya NPM saya 5250311092. Di sini adalah latar project profile instansi. Saya mengambil ini dari iFix, yaitu tempat servis HP iPhone. Proses bisnisnya yaitu registrasi pelanggan. Langkah-langkahnya: registrasi pelanggan datang ke toko atau mengirim perangkat melalui layanan servis. Data pelanggan dan perangkat dicatat. Selanjutnya ada diagnosa kerusakan. Teknisi melakukan pengecekan dan konsultasi gratis, menentukan sumber kerusakan, misalnya seperti baterai, LCD, charging, IC, motherboard, dan lain-lainnya. Estimasi biaya. Setelah kerusakan diketahui, pelanggan diberi estimasi biaya dan waktu pengerjaan. Jika pelanggan tidak setuju, biasanya proses berhenti sampai tahap ini: pengerjaan. Perangkat masuk antrian teknisi. Teknisi melakukan penggantian spare part atau perbaikan komponen. Selanjutnya ada quality control. Setelah diperbaiki, perangkat diuji kembali untuk memastikan fungsi normal. Contohnya cek sinyal, kamera, speaker, Face ID, charger, charging, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya pembayaran. Pelanggan membayar sesuai biasa yang disepakati. Lalu ada penyerahan, dan yang terakhir penyerahan dan garansi. HP diambil oleh pelanggan atau dikirim kembali. Pelanggan memperoleh garansi sesuai jenis servis dan spare part yang digunakan. Mereka menyebutkan garansi bisa sampai 1 tahun untuk layanan tertentu. Untuk data lapangannya ini saya foto. Langsung ke bab 2, analis dan perancangan. Untuk ini tadi data yang belum anormal, bentuk anormalnya. Dan untuk yang kedua ada normalisasi data, proses pengelompokan ke dalam tabel-tabel yang lebih terstruktur untuk mengurangi duplikasi data dan menjaga konsistensi data dalam basis data. Pada sistem informasi servis HP, normalisasi dilakukan agar data pelanggan HP, teknisi, servis, dan komponen dapat dikelola dengan lebih efisien. Untuk bentuk normal pertama atau 1NF, yaitu pada tahap 1NF, setiap atribut harus memiliki nilai yang bersifat atomik atau tidak boleh memiliki data ganda dalam satu kolom. Contohnya, data komponen yang sebelumnya ditulis LCD, Face ID, iCloud dipisahkan menjadi beberapa baris. Hasilnya 1NF tidak ada atribut bernilai ganda. Data lebih mudah dikelola, setiap kolom hanya memiliki satu nilai. Untuk yang kedua, bentuk normal kedua atau 2NF. Di sini ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan digunakan untuk menyimpan data identitas pelanggan yang melakukan servis HP. Setiap pelanggan memiliki kode unik berupa ID pelanggan, nama ID pelanggan yang digunakan untuk membedakan pelanggan satu dengan pelanggan lainnya. Ada atributnya, yaitu ID pelanggan sebagai primary key, nama, nomor telepon. Fungsinya menyimpan informasi pelanggan, memudahkan pencarian riwayat servis berdasarkan pelanggan, menjadi induk bagi tabel HP. Yang kedua ada tabel HP. Tabel HP digunakan untuk menyimpan informasi perangkat yang dimiliki pelanggan dan akan diservis. Atributnya yaitu email sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, jenis tanggal masuk, jenis HP, warna, passcode, serial no, regional. Fungsinya menyimpan data perangkat pelanggan,
hubungkan perangkat pelanggan menghubungkan HP dengan pemiliknya menjadi dasar pencatatan riwayat servis. Untuk relasinya, satu pelanggan dapat memiliki banyak HP, satu HP hanya dimiliki satu pelanggan. Di tabel terakhir yaitu pengecekan. Tabel pengecekan digunakan untuk menyimpan hasil pemeriksaan komponen HP sebelum dan sesudah proses servis dilakukan. Untuk atributnya itu ada ID check sebagai primary key, IMEI sebagai foreign key, komponen sebelum servis dan sesudah servis. Fungsinya mencatat kondisi setiap komponen HP yang diperiksa, menyimpan hasil pengecekan sebelum servis dilakukan, menyimpan hasil pengecekan setelah servis selesai, menjadi dokumentasi proses perbaikan perangkat. Untuk relasinya, satu HP dapat memiliki banyak data pengecekan, satu data pengecekan hanya terkait dengan satu HP. Yang bentuk normal ketiga atau 3NF. Pada tahap 3NF tidak boleh terdapat ketergantungan transitif yang atributnya non-key bergantung pada atribut non-key lainnya. Sebagai contoh, nama pelanggan hanya disimpan pada tabel pelanggan, nama teknisi hanya disimpan pada tabel teknisi, nama komponen hanya disimpan pada komponen. Hubungan antara tabel menggunakan foreign key. Keuntungan 3NF, data lebih konsisten, menghindari anomali insert, update, dan delete. Struktur database lebih rapi. Dan untuk bentuk normal voice atau voice code atau BCNF merupakan penyempurna dari 3NF. Pada tahap ini setiap determine harus merupakan candidate key. Struktur database service HP terdiri dari tabel pelanggan, HP, teknisi, komponen, detail pengecekan, sama service. Setiap tabel memiliki primary key dan hubungan antara tabel menggunakan foreign key. Dengan demikian, struktur database telah memenuhi BCNF karena setiap atribut tergantung pada kunci utama tabel masing-masing. Selanjutnya ada perancangan model konseptual basis data. Pada sistem informasi servis HP yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas yang terdapat dalam database. Terdapat 6 entitas utama yaitu pelanggan, HP, teknisi, servis, komponen, dan detail pengecekan. Entitas pelanggan berfungsi untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan servis seperti ID pelanggan, nama, dan nomor telepon. Setiap pelanggan dapat memiliki lebih dari satu perangkat HP sehingga terbentuk relasi one to many antara tabel pelanggan data HP. Tabel HP digunakan untuk menyimpan informasi perangkat yang dimiliki pelanggan seperti email, jenis HP, warna, passcode, serial number, dan regional. Selanjutnya, tabel HP memiliki hubungan one to many dengan tabel service. Hal ini karena satu perangkat HP mengalami beberapa kali proses service selama masa penggunaannya, sedangkan satu data service hanya berkaitan dengan satu perangkat HP. Tabel service merupakan tabel utama yang menyimpan informasi mengenai proses perbaikan, seperti tanggal masuk, tanggal selesai, status service, keterangan kerusakan, serta teknisi yang menangani. Pada tabel service juga terdapat foreign key yang menghubungi data HP dan teknisi. Selanjutnya ini teknisi, bukan pelanggan, harusnya salah yang ini. Ini tabel teknisi digunakan untuk menyimpan data teknisi bertugas melakukan perbaikan perangkat. Relasi antara teknisi dan servis adalah one to many karena satu teknisi dapat menangani banyak pekerjaan servis, sedangkan satu pekerjaan servis hanya ditangani oleh satu teknisi. Dengan adanya relasi ini, sistem dapat mengetahui teknisi yang bertanggung jawab terhadap setiap proses perbaikan. Selain itu, terdapat tabel komponen yang digunakan untuk menyimpan daftar komponen yang diperiksa atau diperbaiki selama proses servis, seperti LCD, Face ID, iCloud, dan TrueTone. Hubungan antara tabel servis dan komponen
dapat melibatkan banyak komponen dapat muncul pada banyak data service yang berbeda. Untuk mengatasi hubungan many to many tersebut dibuat tabel detail pengecekan. Sebagai tabel penghubung, tabel ini menyimpan informasi kondisi komponen sebelum dan sesudah servis sehingga perkembangan hasil perbaikan dapat diketahui secara jelas. Mungkin cukup segitu ke penjelasan ARD. Selanjutnya perancangan model fisik basis data. Seluruh entitas dihubungkan menggunakan primary key dan foreign key sesuai dengan hasil normalisasi hingga BCNF. Ini dibuat agar data tersimpan secara terstruktur, mengurangi redundasi data, menjaga konsistensi informasi, serta memudahkan proses pencarian, pengelola, dan pelapor dan data servis HP. Dengan struktur tersebut, sistem dapat mendukung seluruh proses bisnis mulai dari pencatatan pelanggan, pendataan perangkat, proses servis, memeriksa komponen, hingga penyerahan perangkat kepada pelanggan setelah selesai diperbaiki. Selanjutnya ke bab 3. Berarti ini. Create table, create database service, query create database service HP. Query ini digunakan untuk membuat database baru dengan nama service HP. Database ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh tabel yang digunakan dalam sistem informasi service HP. Selanjutnya ada create table pelanggan. Create table pelanggan. Query ini digunakan untuk membuat tabel pelanggan yang menyimpan data pelanggan. ID pelanggan dijadikan primary key sehingga setiap pelanggan memiliki kode unik dan tidak boleh sama. Selanjutnya ada tabel HP. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data perangkat HP pelanggan, kolom email. Kolom email digunakan sebagai primary key karena setiap HP memiliki nomor email yang berbeda. Kolom ID pelanggan berfungsi sebagai foreign key yang menghubungkan HP dengan pemiliknya pada tabel pelanggan. Selanjutnya ada tabel teknisi. Tabel teknisi digunakan untuk menyimpan data teknisi yang melakukan perbaikan HP. Setiap teknisi memiliki kode unik berupa ID teknisi sebagai primary key. Selanjutnya ada table service. Table service digunakan untuk mencatat seluruh proses servis HP. Table ini menyimpan informasi seperti tanggal masuk, tanggal selesai, status servis, dan keterangan. Terdapat foreign key di email yang menghubungkan data servis dengan HP serta foreign key ID teknisi yang menghubungkan servis dengan teknisi yang menanganinya. Selanjutnya ada tabel komponen. Tabel komponen digunakan untuk menyimpan daftar komponen yang diperiksa atau diperbaiki selama proses servis seperti LCD, Face ID, True Tone, dan iCloud. Selanjutnya ada tabel pengecekan. Tabel ini digunakan untuk menyimpan kondisi setiap komponen sebelum dan sesudah servis. Primary key terdiri dari ID servis dan ID komponen. Karena satu servis dapat memeriksa banyak komponen dan satu komponen dapat memuncul pada banyak data servis, tabel ini juga berfungsi sebagai penghubung antar tabel servis dan komponen. Selanjutnya insert into pelanggan. Query ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel pelanggan. Contohnya ada P001 sebagai ID pelanggan, Jenny Fadli sebagai nama pelanggan, dan ini yang terakhir sebagai nomor telepon.
Selanjutnya ada insert HP, insert data HP, digunakan untuk menambahkan data perangkat HP milik pelanggan ke dalam tabel HP. Ya, contohnya ini email, ini ID pelanggan, jenis HP, warna HP, ini passcode sama serial nomor HP, serial tipe HP, ini regional. Selanjutnya ada insert teknisi. Ini digunakan untuk memasukkan data teknisi yang bekerja di tempat servis tersebut, di iFix berarti. Ini sebagai ID teknisi, ini nama teknisinya, ini nomor teknisi. Selanjutnya ada service digunakan, ini query ini digunakan untuk mencatat transaksi atau proses service yang dilakukan terhadap suatu HP. Ya, ini ID service, email, ID teknisi, tanggal masuk, tanggal selesai, keterangan keterangan. Selanjutnya ada insert into component. Query ini digunakan untuk memasukkan daftar komponen yang akan diperiksa atau diperbaiki. Selanjutnya insert data pengecekan. Query ini digunakan untuk menyimpan pengecekan komponen sebelum dan sesudah service. Contohnya seperti S001 sebagai ID service, K001 dan normal sebagai keterangan. Selanjutnya create view. Ini tentang view. Query ini dari sini ke sini itu digunakan untuk menggabungkan dari beberapa data tabel menjadi satu tampilan virtual. Tabel yang digabungkan yaitu pelanggan, HP, service, teknisi, komponen, dan detail pengecekan. Tujuannya agar penggunaan tidak perlu melakukan join berulang kali ketika ingin melihat seluruh informasi servis HP. Untuk menampilkannya, contohnya kita select from, kita copy dari sini. Nah, ini data-data yang sudah menjadi gabung. Selanjutnya ada storage prosedur. Prosedur ini digunakan untuk mencari seluruh riwayat servis berdasarkan nomor email HP. Artinya penggunaan cukup memasukkan nomor email. Jadi kita memasukkan nomor emailnya yang akan kita cari dan kita mencoba menjalankannya. Nah, ini karena saya memasukkan nomor email yang ini, jadi munculnya juga yang ini. ID service-nya S001, emailnya ini, jenis HP-nya iPhone, namanya Jenny, nama teknisinya Budi Santoso, tanggal masuknya 2026, bulan Mei tanggal 27, tanggal selesainya 2026 bulan 6 tanggal 30, status selesai, keterangannya udah ada. Selanjutnya function.
Untuk function hitung kerusakan. Function ini digunakan untuk menghitung jumlah komponen yang rusak pada suatu proses servis. Menghitung jumlah komponen dengan kondisi tertentu. Jika terdapat 2 komponen yang rusak, maka hasilnya akan function ini menghitung jumlah komponen yang memiliki kondisi tidak normal atau rusak. Contohnya ini, dan kita hitung kerusakan 0. Untuk di ID service 001 tidak ada kerusakan. Untuk selanjutnya ada trigger. Trigger ini digunakan trigger ini akan berjalan secara otomatis sebelum data pada tabel service diubah menjadi update. Artinya, jika tanggal selesai sudah diisi, maka status service otomatis berubah menjadi selesai. Yang selanjutnya ada subquery. Function ini kejauhan. Nah, ini subquery. Subquery itu digunakan untuk mencari teknisi yang paling banyak menangani servis. Cara kerja subquery yaitu menghitung jumlah servis setiap teknisi. Data diurutkan dari yang terbanyak, diambil satu data teratas menggunakan limit 1. Limit 1. Query utama menampilkan nama teknisi tersebut pada atau teknisi. Selanjutnya ini skenario 1 menggunakan view. Ini kurang lebih kayak tadi fungsi-fungsinya. View untuk melihat servis HP pelanggan, ID pelanggan, melihat pelanggan sama email teknisinya siapa, untuk menampilkan seluruh informasi servis HP yang meliputi pelanggan, HP, teknisi servis, dan hasil pengecekan komponen. Ini kita langsung cek, select, dan boom. Ini dia data pelanggan HP, teknisi servis, dan hasil pengecekan komponen, seluruh informasi. Ini skenario 1. Untuk skenario 2, function. Saya menggunakan function ini soalnya untuk menghitung jumlah komponen yang mengalami kerusakan pada suatu proses servis berdasarkan ID server. Kita cek. Tidak ada kerusakan atau tidak normal. Yang ketiga, function ini untuk menghitung lama pengerjaan servis berdasarkan tanggal masuk dan tanggal selesai servis. Kita langsung ceknya menggunakan select, lalu hitung durasi. Durasinya 34. Selanjutnya skenario 4, saya menggunakan storage procedure untuk menampilkan seluruh riwayat servis berdasarkan nomor email HP. Kita langsung ke, nah, kurang lebih sama kayak yang tadi. Ini yang terakhir, skenario yang terakhir sama menggunakan storage. Kita untuk menampilkan seluruh data servis yang ditangani oleh teknisi berdasarkan ID teknisi. Nah, kita cari. Mungkin cukup sekian tugas menjelaskan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.